melalui siaran langsung, melalui media sosial yang kami pakai, dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka semua, sehingga iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh hati kita bersyukur kita diperkenankan memasuki bulan Maret di tahun 2021 ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Dan kemudian kita telah belajar bagaimana perjalanan kehidupan Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena panggilan Tuhan itu bagi Abraham begitu indah. Tetapi untuk mengikuti bagaimana panggilan Tuhan itu, ya, kadangkala Abraham muncul sisi kemanusiaannya, tapi kadangkala juga muncul sisi keimanannya. Nah, itulah yang dialami oleh Abraham dalam perjalanan kehidupannya. Baik itu di dalam khotbah seri yang pertama, bagaimana antara rancangan Abraham dengan keputusan Tuhan, dan kemudian juga dalam sesi yang kedua, ya, di mana dikatakan di sana antara rancangan Abraham dengan keputusan Tuhan itu bagaimana. Nah, di dalam seri yang kedua itu dikatakan di sana bahwa Abraham itu dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dan ada kalanya dia berhenti dan kemudian membangun mezbah. Itu artinya Bapak Ibu Saudara bahwa dalam mengikuti panggilan Tuhan, kita sedang berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain, di mana kita harus siap menghadapi berbagai perbedaan situasi, kondisi, dan keadaan yang terjadi. Nah, karena itu ada perbedaan-perbedaan yang harus dialami. Demikian pun kita Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita mengikuti panggilan Tuhan, kita sedang berjalan dari persinggahan ke tempat persinggahan. Artinya dari waktu ke waktu kita sedang berjalan, dan waktu kemarin berbeda dengan sekarang dan di hari-hari yang akan datang. Dan kita harus siap menghadapi perbedaan-perbedaan itu Bapak Ibu Saudara. Dan dalam perjalanan Abraham mengikuti panggilan Tuhan, dia juga mengalami persoalan-persoalan. Bahkan kadangkala dari orang-orang yang terdekat dengan dia mengalami persoalan pergumulan. Tetapi dia bijaksana untuk memberikan solusi bagaimana mengatasi persoalan itu. Dan bahkan kadangkala Bapak Ibu Saudara, dia harus mengalah demi kebaikan. Nah, ini perjalanan iman, perjalanan hidup daripada Abraham. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menelusuri bagaimana perjalanan Abraham mengikuti panggilan Tuhan yang indah itu, antara rancangan Abraham dengan keputusan Tuhan dalam seri yang ketiga. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Dan kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca mulai dari judul perikopnya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. 1, 2, 3. Perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian,
orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat bagaimana perjalanan Abram selanjutnya dalam mengikuti panggilan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana keputusan Tuhan, bagaimana sisi keimanan daripada Abram, dan bagaimana sisi kemanusiaannya. Karena itulah perjalanan hidup selagi di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kadangkala muncul keimanan kita, kadangkala menonjol kemanusiaan kita. Abram, dia juga Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang sama. Kadang di lain sisi muncul keimanannya, dan itu menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk membuat iman kita bertumbuh dan semakin dewasa dalam iman. Tetapi Abram kadang muncul kemanusiaannya, sisi kemanusiaannya. Tujuannya kepada kita adalah supaya itu menjadi awasan bagi kita, supaya sedapat mungkin jangan kita melakukan pelanggaran kekeliruan yang sama seperti yang dilakukan oleh Abram. Sekalipun memang pengampunan dari Allah diberikan, tetapi konsekuensi dari setiap kesalahan dan kekeliruan dari sisi kemanusiaan Abram, tetap dia alami konsekuensi itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bahwa kita pun dalam perjalanan hidup kita mengikuti panggilan Tuhan, dalam situasi kondisi tertentu kadang muncul sisi keimanan kita. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan sangat senang melihat hal itu dan bahkan memperhitungkan itu. Tetapi kadang-kadang juga muncul sisi kemanusiaan kita. Karena kita melihat berbagai hal yang terjadi, kita merasa tidak kuat dan tidak mampu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini, bagaimana keputusan Tuhan. Keputusan Tuhan di dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Ini adalah keputusan Tuhan, di mana Dia datang dan berfirman dalam suatu penglihatan kepada Abram. Suatu pengalaman yang indah, yang luar biasa dalam perjalanan iman daripada Abram, di mana dikatakan Tuhan berfirman kepada Abram, janganlah takut Abram. Kenapa Allah berkata kepada Abram, janganlah takut? Karena Tuhan lihat, karena Tuhan tahu bahwa Abram itu sedang takut. Dia ada mengalami ketakutan. Karena kalau Abram tidak takut, tidak mungkin Allah berkata, janganlah takut Abram. Tapi Tuhan melihat Abram ini, dia ada mengalami ketakutan, dia takut. Sehingga Allah berkata, janganlah takut Abram. Kata-kata janganlah takut, itu adalah suatu perintah. Janganlah takut Abram. Demikian pun dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang membuat kita takut. Dan Tuhan tahu itu, dan Tuhan lihat itu dalam setiap kehidupan kita. Termasuk pada masa-masa sekarang ini. Siapa yang tidak takut ketika mendengarkan berita tentang pandemi COVID-19? Dari sisi kemanusiaan kita takut. Siapapun kita takut. Dan Tuhan tahu bahwa kita takut Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang kepada kita yang mengikuti panggilan Tuhan, janganlah takut. Abraham pun dia mengalami ketakutan dalam perjalanan imannya dalam mengikuti Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita harus tahu siapa yang berkata janganlah takut. Tentu kita berkata, oh ya Tuhan. Nah, benar bahwa memang Tuhanlah yang berkata janganlah takut, karena Tuhan tidak pernah takut. Dalam hal apapun Tuhan tidak pernah takut, karena Dialah yang berdaulat atas segala sesuatu. Dialah Allah yang punya otoritas tertinggi di atas segala-galanya, dan semua ada dalam kedaulatannya. Dialah yang berkata kepada Abraham, janganlah takut, yaitu Dia yang tidak pernah takut. Mungkin kalau saya berkata kepada Bapak Ibu jangan takut, ya, masih dikatakan apa? Imun aja juga pernah takut. Ya, saya juga pernah takut. Ya, Bapak Ibu Saudara takut, mengalami banyak hal yang membuat kita takut. Tetapi Tuhan yang tidak pernah takut, Dia berkata kepada kita, janganlah takut. Dan setelah itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham? Akulah perisaimu. Oh, luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan melanjutkan perkataannya setelah Dia berkata, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Tuhan yang berfirman itu, yang berkuasa itu, Dia berkata, akulah perisaimu yang melindungi engkau dengan aman. Jangan takut. Karena sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai mengalami ketakutan, itu sedang pandangan kita mulai beralih dari Tuhan kepada hal-hal yang sedang terjadi. Mulai kita fokus kepada hal yang sedang terjadi yang kita takutkan. Mulai kita lupa akan Tuhan. Itu ketakutan. Mulai timbul keraguan-raguan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau dalam kita mengikut panggilannya, jangan dalam ketakutan. Makanya Dia berkata, janganlah takut, akulah perisaimu. Akulah yang melindungi engkau dengan aman. Sekalipun Tuhan berkata bahwa akulah perisaimu, bukan berarti Abraham tidak pernah mengalami hal-hal yang sangat menakutkan atau persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam hidupnya. Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan imannya, karena itu merupakan sarana yang Tuhan pakai untuk memperkuat imannya. Sekalipun berbagai hal yang terjadi yang kala-kala membuat takut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu banyak punya cara untuk memberikan pertolongan kepada kita. Akulah perisai. Dan kemudian Dia lanjutkan, upahmu akan sangat besar. Upahmu akan sangat besar. Tuhan memberikan janji, berkat-berkat dari Tuhan. Apabila engkau tidak takut, apabila engkau menjadikan Tuhan itu adalah perisai, maka ada berkat-berkat Tuhan yang tersedia yang diberikan kepada Abraham. Demikian pun kepada kita Bapak Ibu Saudara. Saat ini Allah berfirman kepada kita, janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Apa yang sedang membuat Bapak Ibu takut? Akhir-akhir ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana usaha kita, bagaimana pendidikan anak kita, bagaimana kondisi kesehatan kita. Banyak sekali hal yang membuat kita takut Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana supaya kita bisa menang, mengalahkan ketakutan itu? Tidak ada cara lain selain percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Janganlah takut, akulah perisai. Karena memang tidak ada yang bisa menjamin kenyamanan kita di dunia ini. Tidak ada tempat yang aman selain Tuhan. Itulah yang menjadi perisai dalam kehidupan kita. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut, Allah yang kita percaya, yang adalah perisai itu, Dia ada menyertai dan menolong kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Tuhan mau lihat kepercayaan kita, keimanan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Saat ini pun Tuhan berfirman kepada Bapak Ibu Saudara, kepada setiap kita, kepada setiap pribadi kita, karena kita semua sedang mengikuti panggilan Tuhan yang indah dalam kehidupan ini. Tuhan bilang, janganlah takut, akulah perisai, upahmu akan sangat besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian setelah hal itu kita melihat dari ayat ini selanjutnya, apa dikatakan di sana? Sisi
kemanusiaan Abraham. Dia berkata seperti ini. Abraham menyampaikan kenyataan hidup yang dia alami dalam ayat 2 dan 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ini sisi kemanusiaan dari Abraham. Dia dengan jelas mengakui realita apa yang sedang terjadi yang dialami. "Ya Tuhan Allah, aku tidak memiliki anak, aku tidak memiliki keturunan. Engkau tidak memberikan keturunan kepadaku. Aku sudah semakin tua, dan hari kematianku sudah semakin dekat. Maka hambaku itulah nanti yang menjadi ahli waris." Dia sampaikan hal sedemikian. Ini adalah hal yang baik Bapak Ibu Saudara kepada kita, bahwa kepada kita pun diberikan kesempatan untuk berbicara kepada Allah dengan jujur realita yang sedang kita alami, persoalan yang sedang kita alami. Sampaikan kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, aku sedang mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Inilah realita yang sedang saya alami sekarang." Sampaikan kepada Tuhan. Itu dari sisi kemanusiaan kita. Kita boleh mengakuinya. Sama seperti Abraham ini. Dia akui. Dia sampaikan itu kepada Tuhan. Dan setelah disampaikan oleh Abraham tentang apa yang sedang dia alami, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah berhenti sampai di situ? Apakah Tuhan bilang, "Lah, kalau engkau berkata engkau tidak punya keturunan, dan engkau berkata bahwa aku tidak memberikan keturunan kepadamu, ya udah sampai di situ saja"? Tidak. Tuhan dalam keputusannya, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat di sini bagaimana keputusan Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Abraham, "Hambamu tidak akan menjadi ahli warismu. Anak kandungmu dialah menjadi ahli warismu." Dan setelah itu Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Dan setelah itu Abraham keluar dari kemah. Kemudian lihat ke langit. Di tengah kegelapan malam, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Perhatikanlah ke langit yang begitu luas. Lihatlah bintang-bintang yang begitu banyak." Dapatkah engkau menghitungnya? Begitu banyak bintang-bintang itu. Demikianlah nanti banyaknya keturunan. Allah dalam kedaulatannya, dalam keputusannya, memberikan sarana untuk membuat iman Abraham bangkit, di mana dia harus dibawa keluar dari kemah supaya jangan terbatas di situ. Ada banyak hal yang membatasi kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga iman kita tidak bertumbuh. Kita harus keluar dari hal-hal yang membatasi keimanan kita itu. Di sini Tuhan berfirman kepada Abraham, "Ayo mari keluar. Di tengah kegelapan malam, lihat ke langit yang luas itu. Lihat bintang-bintang yang begitu banyak itu. Demikianlah nanti keturunan." Tuhan memakai sarana kepada Abraham untuk melihat bintang-bintang, supaya Abraham dia memiliki iman kepada apa yang Tuhan firmankan. Dan selanjutnya, apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang ke-6, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Wah, sekarang imannya bangkit. Sisi keimanan daripada Abraham muncul, di mana setelah dia mengikuti panggilan Tuhan, dengan mengikuti sarana yang Tuhan tunjukkan, dengan dia melihat bintang-bintang yang banyak, timbul iman dalam hatinya, dan Tuhan perhitungkan itu. Sisi keimanan Abraham, dia percaya kepada Tuhan,
Dia percaya kepada kuasa Tuhan. Dia percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Dia percaya kepada apa yang Tuhan janjikan. Di level itu, iman daripada Abraham menonjol. Tapi apakah sampai di situ? Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan lagi bagaimana perjalanan iman, perjalanan hidup daripada Abraham dalam mengikuti panggilan Tuhan. Demikian pun setiap kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin persoalan kita tidak sama seperti persoalan yang dialami oleh Abraham, di mana dia sudah sekian lama dan kemudian sudah sampai tua tidak punya anak. Kita punya persoalan-persoalan yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam melewati setiap persoalan pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Karena memang selama kita mengikuti perjalanan iman selama di dunia ini, silih berganti yang terjadi yang kita alami. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan pakai sarana itu untuk menguatkan iman kita. Ada dalam firman Tuhan, ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Matius. Apa dikatakan di sana di dalam Injil Matius itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Injil Matius pasal yang ke-6. Kalau kita perhatikan di sana, apa yang Tuhan katakan di sana? Di dalam Injil Matius ayat yang ke-26. Injil Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini adalah salah satu contoh yang Tuhan pakai sarana untuk membuat iman kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, menuai dan tidak punya lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Kenapa sarana ini dipakai oleh Tuhan? Untuk kita memandang burung-burung di udara, supaya membangkitkan iman kepercayaan kita tentang kepastian pemeliharaan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Tetapi jangan keliru Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti ketika dikatakan bahwa pandang burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai dan tidak punya lumbung, namun dipelihara oleh Bapamu yang di surga, bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Bukan itu maksudnya. Karena burung pun harus terbang dari sarangnya, dan dia harus pergi mencari dan menemukan dan kemudian menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Dia tidak hanya tinggal di sarang begitu saja. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, kepada kita pun diberikan Tuhan kemampuan dan juga kesempatan untuk kita bekerja, yang melaluinya Tuhan memberkati kita. Tetapi inti utama dari pengajaran itu ketika Tuhan Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara, artinya memberikan kepastian pemeliharaan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Dia pasti pelihara kita. Itu yang dimaksudkan. Makanya kepada Abraham juga dipakai sarana itu. Lihat bintang, tujuannya supaya iman dia bangkit. Pandang burung-burung di udara, supaya iman kita tentang pemeliharaan Tuhan itu benar-benar kuat dalam kehidupan kita semua. Jadi firman Tuhan pada saat ini kepada kita semua yang mengikuti panggilan Tuhan, janganlah takut, akulah perisaimu dan upahmu sangat besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada banyak nyanyian Bapak Ibu Saudara yang membuat supaya kita menang mengalahkan ketakutan. Salah satu nyanyian itu ada yang berkata seperti ini. Jangan kamu takut, aku adalah. Terus selanjutnya Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan janji, biar ingatlah. Nah seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan kamu takut, kata Tuhan. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Bahkan sering kita juga menyanyi Bapak Ibu Saudara, tak usah takut, Allah menjagaku. Amin. Iya, selesai. Kalau kita nyanyikan pujian itu Bapak Ibu Saudara, itu membangkitkan iman kita, sehingga kepercayaan kita, iman kita kepada firman Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran.
Jadi mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Sadarilah bahwa kita ini sedang berjalan mengikuti panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu indah. Kadangkala muncul sisi kemanusiaan kita, kadangkala muncul sisi keimanan kita. Tuhan mau melihat bagaimana keimanan kita semakin terus bertumbuh, semakin dewasa, sehingga sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengikuti dan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Dan bagi yang melayani kita untuk membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Dan kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 49, Nyawaku di Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengingat dan merenungkan dan menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita sekalian. Betapa Dia rela berkorban demi keselamatan kita. Adalah keputusan Allah menyelamatkan kita, sehingga Dia rela datang ke dunia ini dan bahkan mati di kayu salib, memberikan kita pengampunan dan kepastian memperoleh hidup yang kekal. Kita bersyukur. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ada di roti perjamuan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan
di mana Tuhan dalam kedaulatan dan keputusannya memberikan kami keselamatan, di mana Yesus rela datang ke dunia ini, bahkan mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan cacat celah kami, sehingga kami diberi pengampunan dan kami diberi keselamatan. Kami sungguh mengucap syukur. Dan sekarang kami umat-Mu sedang mengikuti panggilan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam kami mengikuti panggilan Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar, bagaimana Abraham mengikuti panggilan Tuhan, mengalami berbagai macam hal. Namun keputusan Tuhan yang terbaik, yang terindah digenapi dalam hidup. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Roti dan air anggur di tangan kami disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus. Sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Bila ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, mengalami kelemahan tubuh, dengan iman dalam nama Yesus, oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Kami selalu mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan kami pun memberitakannya, menyaksikannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami yakin keputusan Tuhan yang terbaik Tuhan genapi dalam perjalanan hidup kami. Kami butuh pertolongan Roh Kudus memampukan kami semua dalam perjalanan iman ini, dalam mengikuti panggilan Tuhan ini, dalam berbagai macam hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan ada beserta dengan kami. Engkau yang berfirman kepada kami semua, janganlah takut, akulah perisaimu, dan upahmu akan sangat besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.